Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia. Berjudul yaitu eh, isu korupsi di Indonesia. Korupsi telah menjadi salah satu isu paling penting, paling dalam dan merusak bagi perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memerangi menangani korupsi yang mengakar di berbagai sektor pemerintahan ataupun swasta. Salah satu isu terkini yang menghambat pertumbuhan ekonomi yang sulit terpendam itu korupsi. Hubungan korupsi dan perekonomian Indonesia yaitu korupsi itu memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Praktik korupsi yang mengurangi efisiensi alokasi sumber daya, membuat investasi, dan memperburuk ketimpangan sosial. Menurut Transparansi Internasional Indeks Persepsi Korupsi atau CPI, Indonesia pada tahun 2023 berada di peringkat 96 dari 180 negara, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang serius yang harus ditangani. Selanjutnya yang saya alami kemarin isu korupsi suap-suap dalam pemilu sebagai pengalaman pribadi dulu. Memiliki pengalaman pribadi terkait isu suap dalam pemilu, memberikan gambaran nyata tentang beberapa rusaknya praktik ini. Pada pemilu lokal beberapa bulan yang lalu, yang menjadi saksi bagaimana dalam legislatif secara terbuka menawarkan uang kepada keinginan suara. Meski banyak yang menolak jumlah uang, beberapa orang juga menerima tawaran karena kebutuhan ekonomi. Praktik ini tidak hanya mencederai integritas pemilu, tapi juga memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Selanjutnya tentang korupsi yang bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam bentuk suap saat pemilu, memiliki dampak yang langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian. Pertama, korupsi cenderung menciptakan ketidakpastian hukum yang mengurangi minat investasi asing. Investor cenderung menghindari negara dengan tingkat korupsi tinggi karena risiko tinggi terkait dengan kontrak dan perlindungan hak properti. Kedua, yaitu korupsi memperburuk distribusi pendapatan dan meningkatkan kemiskinan. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, malah disalahgunakan oleh pejabat korup. Hal ini yang mengakibatkan kualitas layanan publik menjadi rendah, terhambat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah memerangi korupsi. Berikut ada beberapa langkah-langkah memerangi korupsi. Pertama yaitu penguatan lembaga anti korupsi. Misal KPK harus diperkuat baik dari segi wewenang maupun sumber daya.
KPK juga harus independen dan bebas dari intervensi politik. Selanjutnya yang kedua itu reformasi hukum. Sistem hukum harus direformasi untuk memastikan menegakkan hukum yang adil dan transparan. Ini termasuk perbaikan dalam proses pemilihan hakim dan jaksa yang bersih dari pengaruh politik dan korupsi. Yang ketiga itu pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperkenalkan sejak dini di sekolah-sekolah dasar untuk menanamkan integritas dan kejujuran kepada generasi. Yang keempat itu partisipasi publik. Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemerintahan, transparansi dalam anggaran publik, dan proyek pemerintahan harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memantau dan melaporkan praktik korupsi. Kesimpulan dari materi atau pembelajaran yang bisa diambil yaitu korupsi, terutama suap dalam pemilu, merupakan ancaman serius bagi perekonomian dan demokrasi Indonesia. Upaya memerangi korupsi harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, lembaga anti korupsi, masyarakat, hingga komunitas internasional. Dengan komitmen yang kuat dan tindakan nyata, harapan untuk Indonesia yang bersih dari korupsi dan memiliki perekonomian yang sehat. Kemudian presentasi dari saya sampaikan, ini ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.